Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam. Selamat hari Jumat berkah juga buat teman-teman semua. Oh iya teman-teman, sore hari ini saya mau sharing-sharing lagi, balik sharing-sharing sama teman-teman. Kalau boleh tahu di sini ada nggak yang menggunakan produk kosmetik atau kecantikan yang di dalam cupnya itu tidak tertulis bahan-bahannya? Oke, langsung aja. Nah, kita sebagai orang awam tentunya kita sulit membedakan mana produk yang mengandung bahan merkuri atau mana produk yang alami. Betul? Ini lucu ya, yang di Instagram ada kupu-kupunya. Kira-kira saya menanyakan dulu nih sama teman-teman, kira-kira di sini siapa yang menggunakan produk kecantikan yang berbahan ada bahan merkurinya? Bisa bisa diambil jika ingin mengetahui apakah bahan-bahan yang kalian gunakan itu aman, bebas merkuri, atau justru malah ada merkurinya. Nah, untuk bisa membedakan mana produk yang berbahan merkuri dan tidak, yang pasti teman-teman pertama yaitu cek label pada produknya tersebut. Apakah menerterakan bahan-bahannya? Yang kedua, apakah ada label BPOM-nya? Itu yang pertama. Oke, sambil tunggu teman-teman cek ya. Nah, saya ada contoh gak semua cup itu ada bahan labelnya. Contohnya ini. Nah, ini tuh yang gak berlabel. Ini yang gak berlabel ya. Ini perlu ditanyakan. Apakah ini aman atau tidak? Apakah ada BPOM-nya atau tidak? Ini saya ambil contoh dari teman saya yang memakai produk ini. Oke. Terus yang kedua, berhati-hati dengan produk impor yang biasanya yang dijual namanya itu anti aging. Apa sih produk anti aging? Yaitu produk pencerah kulit. Itu kan juga kita nggak tahu ya keamanannya tuh kayak gimana, itu kita kurang mengerti gitu ya. Nah, terus yang pertama kan tidak mencantumkan label di produknya itu halal atau bahan-bahannya atau ini keamanannya kayak udah ber-BPOM atau belum, kayak gitu ya. Itu juga kita harus juga pandai untuk membeli produk, selektif dalam memilih produk kecantikan. Karena apa? Kita harus berpikir jangka panjangnya nanti, bukan saat ini. Jadi kita juga harus memikirkan jangka panjangnya nanti seperti apa, bagaimana efek sampingnya apa. Kita juga harus perhatian gitu. Kita harus juga sayang sama kulit wajah kita. Jadi jangan sembarangan beli make up, misal beli oh ya glowing cocok gini, oh ternyata jangka panjangnya tiba-tiba hitam, tiba-tiba beruntusan, mileanya Dilan. Bercanda teman-teman. Kemudian kalau produk yang bahannya ada merkurinya, yaitu ketika kita memegang, jangankan mengaplikasikan di wajah, waktu memegang aja lengket banget,
itu nggak jauh dari bahan merkuri. Nah itu paling gampang deh. Tapi kalau kita mau beli kan nggak mungkin ya kita cobain produknya gini terus kita giniin, itu kan nggak mungkin ya kan. Jadi yang pertama juga yang paling gampang itu kita lihat itunya, cupnya, apakah udah ada label halalnya atau ada label BPOM-nya atau ada label bahan-bahannya yang diterterain. Kan kita kalau misal penasaran sama bahan-bahan tersebut kan bisa googling, bisa tanya-tanya ke teman atau ke saudara yang sekiranya tahu kayak gitu. Nah, selain yang poin yang ketiga tadi, selain lengket, produknya itu juga mengkilap. Nah, itu ada indikasi merkuri yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Jadi, teman-teman juga harus waspada dan hati-hati jika produk kalian yang sekarang kalian pakai itu ciri-cirinya yang saya sebutin, yang kayak lengket, mengkilap banget kalau diaplikasikan di wajah. Kemudian nggak ada kayak cup yang saya contohin tadi, nggak ada bahan-bahannya. Kemudian nggak ada label bahan-bahannya. Kemudian ada tulisannya pencerah kulit anti age atau anti aging, itu kan juga harus diwaspadai ya, digarisbawahi. Jangan lihat murahnya, tapi lihat manfaat kedepannya bagaimana, apalagi kita seorang wanita ya. Jadi jangan tergiur harga murah. Jangka panjang kita harus juga memikirkan cerah saat ini, keriput tua, flek beruntusan waktu tua, itu kan juga jangan sampai gitu ya, naudzubillah min dzalik lah ya. Jadi kita juga harus pandai merawat kulit wajah kita sejak dini. Caranya bagaimana? Jika kalian ragu untuk menggunakan bahan-bahan yang dijual di pasaran, kalian bisa menggunakan perawatan dari bahan-bahan alami, dari buah, dari madu, dan lain-lainnya. Atau jika juga tidak teratasi atau makin memburuk atau makin parah, bisa konsultasi ke dokter, langsung ke dokter kecantikan atau dokter kulit. Bisa konsultasi bagaimana enaknya, biar dicek dulu, saya sarankan sih untuk ke dokter biar kulit kita disarankan menggunakan produk seperti apa, kulit kita termasuk kulit apa. Jadi jangan sembarangan menggunakan produk kecantikan atau kosmetik yang abal-abal atau yang murah atau yang kita nggak tahu itu diproduksi dari mana, atau kita nggak tahu itu harganya murah, itu bahan-bahannya apa. Udah murah, bahan-bahannya nggak tertera, tapi ada hasil di wajah. Nah, apa kalian nggak curiga di situ? Jadi buat teman-teman, kita sebagai wanita selain harus cantik, kita juga harus cerdas dalam memilih produk, selektif dalam memilih produk kecantikan. Jadi lebih baik bisa menggunakan masker-masker dari bahan alami, masker-masker dari produk-produk besar yang udah jelas BPOM-nya, bahan-bahannya itu. Oke, itu tadi pesan dari saya, sekedar cara menghindari produk yang berbahan merkuri, terutama yang diaplikasikan di wajah. Nah, buat teman-teman postingan di instastory-nya di Instagram dan juga di postingannya FP Elumor ID hari Senin saya langsung bagi-bagi rezeki dan giveaway. Nah, total hadiahnya sebesar 600.000, 300.000 untuk pemenang giveaway, masing-masing 100.000 untuk 3 orang, dan 300.000 masing-masing 100.000 untuk 3 orang untuk kuis tebak kata dan lain-lainnya. Kita tunggu live hari Senin. Jangan lupa baca persyaratannya. Nah, itu tadi live dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.